Yang bisa bahasa roh ini yang kaum elit, yang nggak bisa bahasa roh ini kaum non-elit. Betulkah? Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah tentang ketaatan dan hidup dalam kekudusan. Namun Paulus mengajarkan tentang hidup adalah anugerah. Mereka meyakini mereka kaum sisa dan berarti mereka menganggap semua Kristen yang lain tidak selamat. Wah, itu serius. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkoijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali lagi. Boleh hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hari ini pertanyaan doktrinal Pak. Ya. Dan juga ada yang bertanya tentang gereja Advent. Oh, oke. Itu selama ini belum pernah ya kelihatannya ya kita bahas ya. Oke, nanti baik. Mohon penjelasan dari Pak Henry. Selain itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya mengenai ayat-ayat dalam Alkitab. Yang pertama, kalau kita yang hidup dalam Perjanjian Baru diselamatkan karena iman kita kepada Kristus, bagaimana dengan mereka yang hidup dalam Perjanjian Lama? Bagaimana juga dengan orang-orang yang lahir dengan cedera otak yang mungkin tidak mampu untuk memahami karya keselamatan Kristus secara intelektual, ataupun bayi yang meninggal tanpa pernah memiliki nalar untuk memahami hal ini. Oke, baik. Secara prinsipnya ya, ini prinsip yang berlaku untuk segala jenis keselamatan yang kita bisa tanyakan. Gitu ya. Nanti kan ada beberapa pertanyaan sebetulnya, bagaimana dengan yang di PL, bagaimana dengan bayi, begitu seterusnya. Nah, itu prinsip yang berlaku untuk segala jenis orang yang kita bisa pikirkan. Itu terdapat di Roma pasal ketiga ya, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya, sehingga di sini Paulus menunjukkan satu pemikiran yang sangat-sangat holistik sekali ya. Allahnya ada berapa? Satu. Jalan keselamatannya ada berapa? Ya satu juga. Yaitu jalan keselamatan oleh iman kepada Kristus, dan ini berlaku untuk semua orang tanpa ada satupun yang diperkecualikan. Ya, sehingga termasuk sebetulnya dalam Perjanjian Lama ya, Roma pasal ketiga ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kembali di sini kita menemukan satu jalan ya, Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, yang bagian kedua ini mungkin yang menarik ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Terdahulu ini kapan? Perjanjian Lama. Jadi sebetulnya kalau saya boleh jelaskan secara langsung ya, Allah tidak bisa menerima Daud, Allah tidak bisa menerima Samuel, Abraham, atau siapapun di dalam Perjanjian Lama secara adil, ya jikalau Kristus tidak mati bagi mereka pada waktu yang telah ditentukan. Ayat ini mau mengatakan bagaimana Daud, Samuel, Abraham, Daniel, ya siapapun dalam Perjanjian Lama, kenapa mereka bisa diterima oleh Allah begitu ya? Karena Allah memandang mereka di dalam Kristus. Ya, sehingga di dalam Kristus Allah menyatakan keadilannya, menunjukkan bahwa meskipun setiap tokoh Perjanjian Lama tidak ada yang tidak berdosa, tapi kenapa Allah tetap bisa dibilang adil pada waktu Allah menerima mereka begitu ya? Bukan karena Allah itu semena-mena, tetapi karena ya di dalam Kristus mereka mendapatkan penebusan. Jadi di dalam Perjanjian Lama kita melihat setiap tokoh bagaimana mereka bisa selamat ya karena mereka percaya kepada janji keselamatan Tuhan. Ya, sehingga meskipun memang ya di Perjanjian Baru mengatakan bahwa mereka juga meraba-raba ini. Jalan keselamatan Tuhan akan seperti apa. Ya bahkan malaikat pun dikatakan tidak tahu persis ya Allah menyelamatkan kita bagaimana ya. Kok bisa Allah yang adil ya menerima orang berdosa dan tetap adil. Itu malaikat pun have no idea, at least have no clear idea. Ya, dan baru kemudian dinyatakan di dalam Perjanjian Baru.
Tetapi orang-orang seperti Abraham, tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka percaya kepada janji keselamatan Tuhan meskipun mereka tidak tahu persis detailnya akan seperti apa. Dan karena Kristus betul-betul datang untuk menebus dosa, Tuhan memperhitungkan iman mereka sebagai kebenaran dan Tuhan tetap adil. Ya, jadi orang-orang perjanjian lama bagaimana diselamatkan? Ya oleh iman kepada Kristus. Loh kan mereka belum tahu Kristus, ya tapi mereka kan tahu mengenai janji keselamatan Allah di dalam Mesias. Yang pertama kali sudah muncul di Kejadian 3 itu ya, tapi juga kemudian para nabi banyak sekali berbicara. Atau bahkan sebetulnya bukan para nabi ya, di Taurat juga Musa berbicara nanti akan datang begitu ya, nanti seperti aku dan seterusnya. Ya untuk perjanjian lama sama, demikian juga untuk bayi, untuk mereka yang karena satu dan lain hal dalam pengamatan kita akal budinya tidak berfungsi seperti yang pada umumnya. Ya dalam hal ini pun Tuhan bisa bekerja secara khusus. Ya memperkenalkan mereka kepada Kristus melalui cara yang tidak biasa. Dan saya rasa pernah juga kita bahas beberapa kali di dalam forum fokus ini, contoh paling sederhananya adalah bayi Yohanes Pembaptis. Kok bisa tahu ya? Ya padahal kan dia masih dalam kandungan ibunya itu ya, kok bisa lompat-lompat gitu ya pada waktu Maria mengunjungi ibunya. Ya karena kita melihat ya Roh Kudus bisa menyatakan kebenaran ya melalui cara yang khusus untuk kasus-kasus yang khusus. Meskipun ya kalau saya boleh mengatakan ya keyakinan ini sebetulnya memberikan kepada kita pengharapan meskipun bukan alasan untuk kemalasan ya. Karena saya barusan melihat ketika saya coba lihat-lihat IG, ada salah seorang rekan hamba Tuhan, ya kemudian yang mengatakan tahun lalu dia ternyata kehilangan papanya, meninggal. Dan yang buat saya juga susah hati ya, belum percaya Tuhan ini papanya ini. Ya, sehingga dia mengatakan, aduh ini ya gimana gitu. Ya belum percaya Tuhan. Ya tapi pada waktu saya merenungkan hal ini juga terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya. Meskipun sekali lagi kita tidak bisa memastikan. Ya tetapi at least tidak bisa juga dikatakan sama sekali gak ada pengharapan. Karena jikalau at least anak ini pernah mungkin memberitakan Injil kepada papanya gitu ya, tapi papanya mungkin masih say no gitu ya. At least kita masih bisa berharap ya di saat-saat terakhir, karena kalau tidak salah papanya ini tinggal di luar kota ya, sehingga mereka, saya tidak tahu apakah mereka sempat bertemu sebelum papanya mengembuskan nafas terakhir. Ya, tapi kita masih boleh berharap, meskipun jelas kita tidak bisa memastikan gitu ya, Roh Kudus bisa memakai apa yang papanya dengar untuk kemudian memberikan kesempatan terakhir kepada papanya. Ya kalau dia adalah orang pilihan, ya tentunya dia akan merespon dengan benar. Ya sekali lagi ini bukan alasan untuk kemalasan ya, karena sekali lagi kita tidak bisa memastikan ada kesempatan memberitakan Injil ya kita mesti ngomong. Tapi ya kita bisa melihat Tuhan bisa memakai cara-cara yang khusus. Sekali lagi tetap sama, iman kepada Kristus. Ya ini yang menarik ya. Ya di satu sisi caranya cuma satu itu, tetapi bisa ada cara khusus tanpa harus meniadakan iman kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan. Dan yang menarik ini Vikaris Kias ya, kalau saya boleh mengatakan, karena Allah itu satu. Dan satu-satunya jalan keselamatan gitu ya, yang tidak mengutamakan orang tertentu itu oleh iman. Ya karena kalau misalnya jalan keselamatan karena ilmu misalnya saja gitu ya, maka ya yang pandai lebih dekat nih ya daripada yang kurang pandai. Atau misalnya jalan keselamatan melalui apa ya, katakanlah mungkin perbuatan baik, mungkin saya kalau kaya gitu ya, saya lebih ada besar kemungkinan daripada saya yang miskin dan seterusnya. Tapi kalau oleh iman ya enggak loh, bahkan bayi pun ya, bahkan orang-orang yang secara akal budi pun juga kita golongkan itu keterbatasan. Roh Kudus bisa pakai cara yang khusus, tetapi sama, tetap melalui iman kepada Kristus. Sehingga tanpa Kristus tidak ada jalan keselamatan, karena keadilan Allah ya. Ya karena keadilan Allah, maka tanpa penebusan tidak ada jalan keselamatan. Tapi bersyukur karena Kristus barusan kita rayakan lahir dan akan kita rayakan mati dan bangkit, maka ada satu jalan keselamatan oleh iman kepada setiap orang yang percaya, PLPB, anak-anak dewasa, laki, perempuan, Yahudi, non-Yahudi. Boleh perjelas yang cedera otak, itu kan tidak bisa berpikir apa memahami cedera otak begitu ya. Nah, gini, kita mesti membedakan ya antara dia tidak bisa memahami dengan dia tidak bisa mengekspresikan pemahamannya. Kita tidak tahu loh apakah dia bisa memahami. Yang kita tahu adalah dia tidak bisa mengekspresikan pemahamannya, karena untuk mengekspresikan tidak bisa terlepas dari tubuh, gitu ya. Ya, jadi dia tidak bisa mengekspresikan pemahamannya. Tapi apakah dia tidak bisa memahami? Nanti dulu.
Biasanya kok nggak melihat ada riset yang sampai definite ke sana ya. Oke. Gitu ya. Tidak bisa menyatakan pemahaman. Sama dong kalau orang meninggal, lenyapkah? Kalau orang meninggal tidak bisa berpikirkah? Cuman dia tidak bisa menyatakan pikirannya kepada kita. Ya, tapi bukan berarti kalau orang meninggal dia jadi veggie. Nah, ini kita perlu bedakan ini. Termasuk bayi juga ya. Oh iya. Jelas ya. Gitu ya. Itu jelas, itu lebih sederhana malah. Paling ekstrim ya orang meninggal lah. Gitu ya. Apakah orang meninggal jadi veggie? Tidak. Ya, tidak. Termasuk apakah orang dalam kondisi veggie tidak bisa berpikir? Enggak juga loh. Ya, dia tidak bisa menyatakan apa yang dia pikirkan. Ini dua hal yang kita mesti bedakan. Ini khususnya untuk yang di luar, ini dalam perjanjian lama masanya, dan di luar Israel, katakanlah, di bangsa-bangsa lain. Iya, iya. Yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya pernah mendengarkan mereka itu dijudge berdasarkan natural law atau common grace yang dari Tuhan juga. Nah, itu bagaimana? Ya, satu sisi jelas betul ya. Kita semua sebetulnya loh dijudge berdasarkan hukum ya. Itu kenapa harus Kristus mati ya, karena kalau enggak ya kita binasa itu. Sehingga enggak ada masalah dengan pernyataan itu. Ya cuman ya realitanya gitu ya, kalau berdasarkan pernyataan itu saja ya enggak ada yang selamat. Gitu ya. Common grace tidak bisa meniadakan keadilan Tuhan. Ya justru ya common grace itu membuat keadilan Tuhan in a sense lebih serius nih. Ya karena ada common grace, maka orang tahu mencuri itu salah meskipun mereka tidak baca Alkitab, ya kan? Berarti ketika dia mencuri, tidak bisa excuse tuh. Ya karena ada common grace. Ya jadi common grace itu tidak, atau itu lebih pada general revelation ya. Itu juga common grace ya, orang belajar, dia semakin belajar, harusnya dia semakin tahu, masalahnya kan semakin tahu orang berdosa semakin melanggar. Gitu ya. Ya apakah Tuhan juga bisa menyatakan iman kepada Kristus termasuk untuk orang-orang yang belum langsung mendengarkan Injil? Itu mungkin lebih tepat. Ya kan sekali lagi jalannya satu. Tidak bisa lewat common grace ini. Ya, sehingga siapapun yang diselamatkan jalannya satu. Ya, special grace, iman kepada Kristus. Nah, kalau saya boleh mengatakan di dalam at least antara tokoh-tokoh reform ya dua pendapat, satu nggak bisa. Ya mutlak nggak bisa, tetapi ada pandangan kedua, ya karena kan di dalam Alkitab juga kita menemukan ya ada hari ini kan ada diyakini seperti Ayub, gitu ya, kan keyakinannya lebih tua daripada Abraham, meskipun ini kita sampai hari ini belum bisa definite gitu ya, tidak bisa definite. Tetapi ya ada yang meyakini bahwa Tuhan bisa memakai cara khusus seperti tadi. Apakah bisa jadi nanti di surga kita ketemu orang-orang tertentu yang rasanya pada waktu itu Injil belum sampai ke sana deh, gitu ya. Bisa jadi, ya tapi sekali lagi tetap melalui iman kepada Kristus. Ya Tuhan memakai cara yang khusus, which is sekali lagi kalau cara yang khusus ini berarti andai kata ya. Jadi kalau nanti di surga ternyata nggak ada, jangan mengatakan Bapak di acara fokus hari sekian. Ya ini andai kata pun ada, tidak banyak. Gitu ya, nggak banyak, sehingga secara umum adalah melalui pemberitaan Injil. Itu kenapa tadi saya mengatakan meskipun ini adalah satu pengharapan bagi rekan saya dan juga bagi jemaat, barusan ini ada seorang jemaat kami yang meninggal, yang mamanya ini meninggal, belum orang percaya juga, begitu ya, sehingga ya sekali lagi nggak bisa kita sepasti kalau dia sudah menyatakan iman, apalagi dibaptis gitu ya, yang berarti dia menyatakan iman secara publik, tetapi tetap ya kita hanya bisa make a wish sih kalau seperti ini ya, kita harus tunggu nanti, cuman tetap ada alasan juga untuk berharap gitu. Mengapa banyak Injil seperti kitab Henokh, Injil Barnabas, Injil Magdalena, Injil Thomas dan lain-lain tidak dimasukkan dalam Alkitab kita? Lalu apakah benar Paulus mengubah ajaran Yesus bahwa Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah tentang ketaatan dan hidup dalam kekudusan? Namun Paulus mengajarkan tentang hidup adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah dari penebusan dosa di atas kayu salib. Ya, oke. Mungkin yang kedua dulu ya, karena lebih pendek. Yang pertama kemungkinan akan lebih panjang gitu ya. Kita lihat ayatnya, meskipun kalau saya tidak salah sudah pernah kita lihat ya. Dari Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Iya,
Ya sehingga saudara, kalau saya boleh mengatakan kepada pendengar kita ya, ini saya rasa satu ayat yang jarang ya kita akan temukan ada yang menggarisbawahi atau menstabilo ya, sehingga saya juga tidak pernah saya sekolah minggu ayat hafalannya dari situ gitu ya. Tapi kalau saya boleh mengatakan ini ayat yang sangat penting ya, karena ya even ternyata setelah kita jawab ya masih ada ya pertanyaan yang berarti ya latar belakangnya kan hari ini dikatakan kita pengikut Paulus lah, bukan pengikut Yesus dan seterusnya. Ini kan versi agak lain dari tuduhan itu gitu ya gitu. Ya sehingga saudara, ayat tadi sangat penting untuk menunjukkan loh, muridnya Tuhan Yesus saja tidak berpikir seperti itu kok. Itu kenapa mereka salaman. Yakin nih kita lebih tahu ajaran Yesus daripada Petrus, daripada soko guru jemaat yang di Yerusalem gitu ya. Sehingga ini ayat sederhana loh, tetapi sangat penting sebetulnya. Ya sehingga saya sangat susah hati sebetulnya kalau ada orang Kristen gara-gara mendengar salah satu pemeluk dari keyakinan agama lain mengatakan seperti itu kemudian menjadi goncang, saudara, berarti sangat kurang baca Alkitab itu. Sangat-sangat, atau baca tapi mungkin kurang memperhatikan. Sehingga jelas tadi dikatakan bahwa salaman kok. Gitu ya, Paulus salaman yang berarti menunjukkan ini confirm. Ya, ini sudah dapat sertifikat ini gitu ya. Sudah dapat sertifikat ya bahwa ajarannya dia tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan yang kalau kita melihat ya memang tidak. Yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeruniakan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah ya masa itu di dalam surat Paulus. Gitu ya. Itu kan Yohanes 3 ayat yang ke-16, meskipun memang ada yang mengatakan oh itu menurut Yohanes bukan menurut Yesus, tetapi kan ya banyak perkataan Yesus yang lain, datanglah melalui aku, barang siapa datang melalui aku gitu ya, tidak akan ditolak, barang siapa menolak aku berarti dia menolak Bapa gitu. Jadi Yesus juga mengatakan keselamatan oleh iman loh ya, sehingga anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi umatnya begitu. Ada. Demikian juga ya, di dalam surat-surat Paulus kalau saudara belajar mendalami, kita selalu bisa lihat dua bagian kan, indikatif, imperatif. Ya, indikatif sekali lagi itu berbicara mengenai situasi, ya imperatif itu respon. Ya, saya menyekolahkan anak saya, itu fakta, indikatifnya gitu. Responnya, ya belajar. Ya, saya membelikan mobil anak saya, itu indikatif. Responnya, ya jangan dipakai ngebut ya, pakai ini baik-baik untuk bekerja. Nah, itu namanya imperatifnya. Di dalam surat Paulus tidak ada yang hanya indikatif loh. Ya, termasuk dalam surat Roma ya, di mana Paulus paling kental berbicara mengenai anugerah, kan ada Roma 12 ayat yang pertama ya. Karena itu demi kemurahan Allah yang sudah kamu dengar sampai selama ini saya bahas dalam pasal-pasal sebelumnya gitu ya, kalau saya boleh parafrasekan. Ya aku menasihatkan kamu berubahlah seturut pembaruan budi. Lah itu kan ketaatan. Ya supaya kamu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sama sekali saya sangat berharap ya salah satu dampak dari fokus ini. Dan kalau saudara misalnya mengenal ada orang Kristen yang goncang gara-gara merasa kita ikut Paulus bukan ikut Tuhan Yesus, bolehkah saudara juga bantu menyebarkan? Ya karena sepertinya ini satu serangan yang sangat umum. Dan seharusnya ini serangan yang sangat mudah dijawab gitu ya, oleh orang Kristen. Ya saya lebih heran bukan orang di luar Kristen itu yang menyerang kita seperti tadi. Tapi yang saya heran adalah orang Kristen kok lebih gampang percaya. Ya mereka tidak baca Alkitab, mereka menuduh kita ya meskipun seharusnya juga jangan menuduh kalau belum membaca ya. Tapi kan yang sedihnya orang Kristen yang seharusnya membaca kok kena begitu saja. Padahal ayat yang tadi saya sebutkan kan terkenal semua ya, Vikaris Kias ya. Yohanes 3:16 ada pendengar yang belum tahu ya enggak mungkin gitu. Harap bisa menyelesaikan perdebatan bahwa apakah kita pengikut Paulus? Iya. Tapi apakah berarti kita bukan pengikut Yesus? Ya tidak, karena Paulus sendiri pengikut Yesus. Nah sekarang ini yang sedikit lebih panjang ya, meskipun saya harap tidak terlalu panjang. Nah ini juga sebetulnya dalam kesempatan yang lain pernah kita bahas. Jadi jangan mengasumsikan bahwa kanon itu dibuat oleh gereja. Saya nggak tahu apakah di balik pertanyaan ini pemikirannya pertimbangan gereja apa. Tentunya ya, bukannya gereja tidak ada pertimbangan. Ya, jadi kalau yang seringkali kalau kita melihat kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ada 3 hal yang sama di dalam setiap kitab. Yang satu bersifat rasuli, ya berarti ditulis oleh rasul atau pengikut rasul. Ya, jadi Markus, Lukas bukan rasul, tetapi mereka pengikut rasul, begitu ya. Nah, yang kedua kesamaannya adalah ortodoksi.
Ya, jadi ajaran Matius tidak bertentangan dengan Paulus, Paulus tidak bertentangan itu dengan Yohanes. Karena barusan saya melihat judul thumbnail dari satu wawancara YouTube yang mengatakan Yesus sebetulnya menyuruh kita taat sama Taurat. Yang enggak itu Paulus. Ya, jadi sebetulnya tidak ya, itu mempertentangkan Paulus dengan Matius kelihatannya ya. Tapi sekali lagi tidak, kalau kita mengerti sama sekali enggak ada pertentangan. Ya, karena ada sifat ortodoksi ya di dalam ke-27 kitab Perjanjian Baru, tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ada sifat berdaya guna, bermanfaat. Yaitu kenapa sampai hari ini tidak ada kitab di dalam Alkitab kita yang tidak berguna, termasuk Filemon, gitu ya, yang kitab yang salah satu yang paling singkat di dalam Alkitab. Sehingga ada pertimbangan gereja. Ya, sehingga saya pernah membaca ya, khususnya Injil Petrus. Ada bapak gereja yang pertama kali ketika ditanya, boleh nggak nih kami baca Injil Petrus di dalam ibadah? Dia mengatakan silakan. Ya, saya pas lupa namanya siapa, tapi ini ada ini ya. Tapi kemudian setelah dia mengerti lebih lanjut, waduh, ternyata penulisnya bukan Petrus. Ya, karena Petrus itu adalah rasul yang paling banyak dipalsukan namanya sebagai penulis. Ya, karena dia rasul yang paling terkenal gitu ya. Sehingga kisah Petrus lah, Injil Petrus itu ada. Sehingga pertama dia pikir ini tulisan Petrus, tapi ternyata bukan. Ya, sehingga pada waktu bukan, dia ngomong sama gerejanya, jangan ya, ternyata ini bukan tulisan Petrus. Nah, tetapi ini yang kita perlu sadari, loh, berarti gereja yang menentukan ya, kitab-kitab seperti Injil-Injil tadi itu tidak masuk. Tidak juga. Ya, karena konsili yang berbicara mengenai kanonisasi itu baru di akhir abad yang keempat. Konsili Laodikia itu tahun 360, kemudian konsili Hippo tahun 393. Dan itu konsili kecil, ya, bukan seperti konsili Nisea. Ya, karena mengadakan konsili itu mahal, saudara. Konsili Nisea itu yang mendanai adalah Konstantin. Sehingga orang mulai mengatakan, wah, Konstantin nih. Ya, sehingga itu kenapa kita pilih kitab-kitab ini. Karena Konstantin, nanti dulu sejarah itu penting ya. Tahun berapa Konstantin itu? Ya, Nisea itu 325 ya. Berarti 300 tahun sudah berlalu. Dan 300 tahun sebelum Konstantin, gereja dianiaya. Sehingga gimana caranya bisa mengadakan sidang? Ya, cuma satu yang kita tahu, sidang di Yerusalem itu ya, begitu ya, sebelum adanya penganiayaan Nero, ya sudah itu gitu. Ya, setelah itu ya bagaimana caranya bisa beribadah aja sudah syukur gitu ya. Gimana bisa mengadakan sidang, mengundang gembala dari berbagai penjuru Roma, dah bisa. Ya, sehingga kitab-kitab itu berjalan, ya seperti tadi ya, ada pengendalian lokal. Ya, sehingga kenapa tadi saya lupa nama bapak gereja ini, karena dia juga bukan bapak gereja yang terkenal Origen misalnya, Irenaeus gitu ya. Sehingga dia pun juga ya gereja lokalnya aja. Dia bisa kasih izin dan dia mencabut izin. Dia tidak punya kedaulatan untuk apalagi mengekskomunikasi bapak-bapak gereja lain yang tidak sepaham dengan dia. Tidak ada loh. Ya, sehingga kitab-kitab itu beredar. Nah, di akhir abad keempat. Ya, sehingga itu kenapa di dalam teologi reform kita tidak mengatakan gereja itu yang membuat Alkitab, gereja mengenali. Sehingga heran ini ya, di akhir abad keempat ketika gereja mulai tenang, sudah tidak lagi dianiaya, bisa mengadakan sinode besar seperti konsili besar seperti Nisea, ya Kalsedon, juga bisa mengadakan konsili lebih kecil, gitu ya, seperti tadi Laodikia, Hippo, dan di sana gitu ya, demi ketertiban gereja, gitu ya, administrasi gereja, maka mulai didata. Dan herannya, kok kitab-kitab itu yang muncul. Gitu ya, sehingga yang menarik yang pernah kita bahas khusus sampai sekarang juga jumlah kitab kita dengan jumlah kitab dari gereja Roma juga ortodoks juga enggak sama ya, tapi kan core-nya sama tuh 27 kitab itu tuh. Begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok tadi Injil-Injil tadi tidak masuk ke dalam kanon kita? Ya, satu karena tidak memenuhi ketiga kriteria tadi. Tapi juga yang kedua ya karena memang bukan kehendak Tuhan aja sih, memang bukan firman Tuhan itu. Ya, sehingga gereja tanpa harus ada yang memaksa gitu ya tidak pakai. Dan memang ya saudara, meskipun ini saya harap sudah menjadi pengetahuan umum ya, jangan dipikir kalau Injil Yudas penulisnya Yudas ya. Gitu ya. Jangan dipikir seperti itu ya, termasuk orang yang menghargai Injil Yudas juga mereka tahu kalau mereka belajar ya bukan Yudas lah penulisnya. Itu berasal dari masa yang lebih terkemudian. Ya, tidak sama dengan Injil-Injil yang termasuk di dalam kanon. Dan yang menarik ya, di dalam kanon kita ya, kenapa juga ini bukan merupakan sesuatu pemalsuan. Kalau orang memalsukan tidak akan pakai nama Lukas. Ya sama ya, kalau orang memalsukan tidak akan pakai nama saya atau Vikaris Kias, mereka pakai nama Pak Tong gitu. Siapa Lukas gitu. Sehingga tadi saya bilang yang sering dipalsukan tuh Petrus. Ada kisah Paulus,
Barnabas, Maria, itu nama-nama besar, bukan Markus atau Lukas. Ya, jadi itu penjelasannya ya, kenapa kitab-kitab tadi tidak masuk ke dalam perjanjian baru. Sebetulnya dari abad-abad pertama sebetulnya yang perjanjian baru itu sudah sebagian besar di-recognize ya sebetulnya. Cuma finalnya itu tinggal hanya harus dari awal. Karena kalau sekali hilang nggak bisa kembali itu. Susah dibayangkan ya, dari awal nggak ada yang peduli. Nah, terus kok bisa tersimpan? Ya karena waktu itu untuk bisa punya Alkitab tuh bisa mati loh gitu ya. Jadi bisa bukan punya Alkitab dipuji-puji ya. Ya berapa kali itu terjadi pembakaran Alkitab, berani pegang Alkitab itu kemudian hukumannya itu mati. Ya sehingga sangat susah dijelaskan secara nalar kalau ada kitab yang awalnya gereja nggak ada yang peduli bisa bertahan. Kemudian abad ketiga baru gereja menyadari gimana caranya. Ya bahkan ada yang jelas-jelas tulisan Paulus juga hilang kok. Gimana bisa ada surat yang tidak direcognize kemudian tiba-tiba muncul di abad yang kedua bertahan, disalin. Dan mesti ingat ya, waktu itu kalau mau bertahan mesti disalin. Ya, dan untuk menyalin tulisan pada waktu itu mahal. Belum bahayanya, belum biayanya. Sehingga sangat susah kalau kita mengerti realita penulisan pada abad pertama ya, unbelievable. Ada buku yang pertama-tama tidak direcognize tiba-tiba abad kedua muncul saja gitu. Susah sekali dibayangkan. Apakah gereja Advent hari ke-7 itu sesat atau bidat? Ya, singkat padat. Oke, saudara, yang kita mesti sadari untuk keyakinan-keyakinan yang bersifat fundamental, sejauh yang saya tahu sama ya. Keyakinan mengenai Tritunggal, 3 pribadi, keesaan Allah, keyakinan mengenai keilahian Kristus. Ya, Advent dengan kita itu sama, beda dengan Saksi Yehova dengan kita. Ya, ini mesti disadari. Ya, jadi secara keyakinan fundamental termasuk Alkitab firman Tuhan gitu ya. Itu sama loh. Jelas ada perbedaan-perbedaan, Ellen White misalnya, termasuk juga meskipun mereka percaya Alkitab firman Tuhan, tolong koreksi kalau saya salah, mereka meyakini penginspirasian mekanis. Ya seperti Tuhan itu mendiktekan, sementara kalau kita kan lebih kepada penafsiran organis gitu ya. Dan tentunya yang paling terkenal kan ya orang Advent meyakini kebaktian harus hari Sabtu ya. Sementara kita kan hari Minggu. Ya, tetapi kalau kita berhenti sampai di sini saja, tentunya kita tidak bisa mengatakan mereka itu bidat. Kalau sampai di sini saja perbedaannya. Gitu ya. Dan bagi kita, kenapa kita kebaktian hari Minggu? Jelas sebetulnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, gitu ya, ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Yang perlu diperhatikan adalah hari pertama minggu itu, which is itu sudah no debat ya, itu minggu. Jadi ada dasarnya ya untuk kita beribadah pada hari Minggu. Kalau saya tidak salah ya, orang Advent mengatakan ya itu karena Gentiles. Tapi kan para rasul sendiri mengamini kok Paulus sendiri kebaktian hari Minggu. Ya sehingga ya ada perbedaan dan kita bisa mempertanggungjawabkan ya perbedaan sisi kita dari perbedaan itu. Nah, tapi tadi beberapa kali saya sudah mengatakan kalau sampai di sana meskipun kita yakin mereka salah, ya tetapi apakah sampai bisa dikategorikan bidat? Saya rasa kok belum atau tidak lah ya, tidak. Nah cuma satu ini ya, pertanyaan yang mungkin hari ini sebetulnya lebih kepada orang Advent sendiri yang bisa menjawab ini, Vikaris Kias. Ya karena mereka mempunyai keyakinan mengenai kaum sisa, remnant. Ya orang Advent hari ke-7 meyakini mereka adalah kaum sisa. Nah kalau saudara punya teman Advent boleh nanya sih, gitu ya. Maksudnya kaum sisa itu apa? Ya karena dalam pengertian ketatnya, ketika satu golongan itu meyakini mereka kaum sisa, itu berarti mereka jangan-jangan ya, semoga tidak. Ya, tapi jangan-jangan menganggap ya cuman kami yang selamat. Yang lainnya binasa. Kan konteksnya itu tuh di dalam Alkitab gitu ya. Nah, kalau mereka mempunyai keyakinan mereka adalah kaum sisa, yang dalam pengertian hanya mereka yang selamat karena mereka meyakini Taurat itu tetap berlaku seperti di Perjanjian Lama, termasuk kebaktiannya pun juga hari Sabtu, sehingga kalau itu yang menjadi mereka, atau juga karena mereka mengamini nubuat daripada Ellen White ya sementara kita tidak. Kalau gara-gara itu mereka meyakini mereka kaum sisa dan berarti mereka menganggap semua Kristen yang lain itu tidak selamat, wah itu serius. Ini kesalahan yang persis sama dengan Galatia itu.
Di mana di Galatia ada orang-orang dari Yahudi yang kemudian datang ke jemaat yang Paulus dirikan dan mengatakan kamu harus disunat. Gitu ya, kamu harus disunat. Dan Paulus sangat tegas ya, itu sesat. Gitu ya, itu Injil yang lain. Ya karena berarti ya di sana kita melihat seolah-olah penebusan Yesus tidak cukup. Kamu mesti sunat. Atau kalau hari ini berarti dalam konteks Advent kebaktian Sabtu. Ya kebaktian tidak Sabtu berarti kamu tidak sepenuhnya taat kepada Taurat, nggak selamat nih. Atau kamu nggak disunat, orang-orang waktu itu kan, Abraham disunat loh. Kamu nggak disunat, nggak cukup. Bagi Paulus ini sangat serius. Karena membuat tadi ya, Vikaris Kia saya tekankan terus dalam pertanyaan yang pertama tadi kalau nggak salah, keselamatan jalan hanya satu, oleh iman. Dan Paulus mengatakan barang siapa disunat, dia harus taat kepada semuanya. Yakobus menambahkan melanggar satu, melanggar semua. Sama loh. Gitu ya, kalau andai kata misalnya dalam pengertian kaum sisa itu adalah karena kami kebaktian hari Sabtu, ya kami menaati seharafiah mungkin hukum Taurat, yakin nih ada orang Advent yang bisa taat semua hukum Taurat nih. Begitu ya, itu menjadi keselamatan oleh perbuatan. Serupa juga ya dengan kalau ada orang karismatik, tidak semua ya, tapi kalau andai kata ada orang karismatik, meskipun saya berharap semakin kesini semakin tidak banyak, yang menganggap karunia bahasa roh itu sebagai tanda. Ya ini problem. Ya saya pribadi mengamini karunia bahasa roh itu ada. Begitu dijadikan tanda, saya beneran mau tanya tanda apa nih? Gitu ya, tanda apa? Karena ini serius. Karena alternatifnya dua kan. Yang pertama, tanda orang Kristen yang sudah matang. Berarti ada dua jenis orang Kristen ya. Yang bisa bahasa roh ini yang kaum elit ya. Yang nggak bisa bahasa roh ini kaum non elit ya. Betulkah? Ya ini Paulus juga sangat tidak setuju ya. Gitu ya. Atau yang kedua yang lebih serius, yang sudah selamat, yang ada Roh Kudusnya, itu bisa bahasa roh. Yang nggak bisa bahasa roh, nggak ada Roh Kudusnya ini. Itu serius karena sekali lagi juga membuat keselamatan menjadi oleh perbuatan. Karena seperti yang pernah kita bahas dalam kesempatan lain, saya mau bisa bahasa roh, gimana caranya? Ya ada yang sudah ikut les kok. Saya tahu punya teman ikut les, nggak bisa. Terus gimana? Nah kita nggak bisa mengatakan ya, saya mau percaya tapi nggak bisa, nggak bisa. Gitu ya, ya either kamu percaya atau tidak percaya gitu ya. Saya mau percaya tapi nggak bisa, that doesn't make any sense. Saya mau mengaku Yesus juru selamat, tapi mulut saya tidak mau membuka, ya tidak mungkin. Tapi saya mau bahasa roh, tidak keluar, lo ya bisa, begitu ya. Jadi kalau dalam pengertian kaum sisa itu adalah menentukan keselamatan, itu problem. Tetapi, nah ini yang saya pernah baca juga, Advent awal sepertinya seperti itu, gitu ya. Tetapi semakin ke sini, ya sekali lagi mungkin ini dari saudara yang Advent yang kalau ada saudara punya kenalan Advent bisa ditanya gitu ya. Mereka lebih menekankan grace sih, gitu ya. Ya sehingga saya harap kalau menekankan grace, ya meskipun mereka merasa bahwa sebaiknya gitu ya kebaktian itu hari Sabtu, ya tetapi mereka tidak kemudian menyimpulkan yang kebaktian hari Minggu berarti ini bukan umat pilihan Tuhan, hanya mereka itu umat pilihan Tuhan. Atau juga sama ya, meskipun misalnya ada orang karismatik yang merasa baiknya bisa bahasa roh, tapi kalau tidak ya bukan berarti mereka bukan orang yang diselamatkan. Meskipun kita tetap tidak setuju ya karena bahasa roh itu karunia, ya jadi nggak bisa dikatakan yang punya karunia bahasa roh lebih baik daripada yang punya karunia mengajar. Demikian juga kita yakin kebaktian harusnya lebih pasnya Minggu ketimbang Sabtu, tetapi dalam pengertian ini kita bisa memperlakukan kasusnya seperti surat Roma. Saya ingin mengajak jemaat kita masuk lebih dalam. Bolehkah minta Vikaris Kias membacakan dua ayat ini? Yang pertama Galatia 4 ayat yang ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Sekalian 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Roma 14 ayat yang ke-5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, kok beda? Gitu ya. Yang di Galatia Paulus mengatakan bahwa aku khawatir jiri lelahku untuk kamu sia-sia. Kok bisa kamu menganggap satu hari lebih penting daripada yang lain? Sementara di Roma ya sesuai keyakinan masing-masing lah. Apakah Paulus sedang bertentangan? Tidak. Karena konteksnya beda. Gitu ya. Nah hari ini saya tidak menjelaskan persis bedanya di mana, saya langsung mengaplikasikan karena konteks Galatia seperti tadi yang saya katakan pertama. Nggak selamat kamu. Ya kamu kalau nggak mementingkan hari-hari tertentu, kamu nggak selamat kamu. Gitu. Kalau nggak disunat, nggak selamat kamu. Nggak kebaktian hari Sabtu, nggak selamat kamu. Nggak bisa bahasa roh, nggak selamat kamu. Yang betul aja.
Yaitu Paulus mengatakan itu menaklukkan diri kepada roh-roh dunia yang lemah dan tak berdaya itu. Begitu ya. Nah, di dalam surat Roma konteksnya seperti yang tadi saya mengatakan kedua. Ada yang punya tradisi orang Yahudi. Ya dari kecil diajar jangan makan babi misalnya. Ya sehingga bagi mereka lebih cinta Tuhan kalau mereka tidak makan babi. Sementara ada orang non-Yahudi yang dari kecil mereka itu makan babi dan tidak merasa apa-apa. Sehingga pada waktu mereka jadi Kristen ya mereka makan babi sambil memuji Tuhan. Ya tidak apa-apa. Ya tanpa kemudian yang makan babi jangan menghina yang tidak makan babi, kurang reform kamu. Gitu ya. Demikian juga yang tidak makan babi jangan menghakimi yang makan babi, nggak selamat kamu. Sehingga dalam pengertian tadi, meskipun saya meyakini kebaktian harusnya Minggu ya, mereka kebaktian Sabtu ya sudahlah. Hendaklah benar-benar yakin begitu ya. Ya meskipun saya meyakini bahwa setiap karunia itu sama, tapi kalau dia mengatakan karunia bahasa roh ini yang paling utama, meskipun sekali lagi nggak tepat, tapi ya sudahlah, yang sudah punya karunia bahasa roh ya, pakailah karuniamu dengan baik-baik. Tapi jangan menghakimi yang tidak bisa bahasa roh, apalagi menganggap mereka bukan saudara seiman. Jangan. Ya meskipun juga yang tidak bisa bahasa roh juga jangan menganggap yang bisa bahasa roh, jangan menganggap mereka sebagai bukan saudara seiman. Nah ini konteks penting. Nah dalam hal ini ya saya kembalikan kepada yang bertanya, tanya sama yang Advent. Yang mereka maksudkan dengan kaum sisa itu apa? Ya harapan saya kalau yang saya baca benar ya, sekarang Advent sudah lebih menekankan karunia, harapan saya seperti Roma bukan seperti Galatia. Ada kecenderungan kita kan dalam gereja kita begitu, denominasi kita dimanapun, kan punya keunikan ya, biasa punya keunikan dan biasa itu menjadi kebanggaan atau menjadi ciri khas. Misalnya orang reform suka belajar, misalnya walaupun nggak cuma orang reform yang suka belajar, rajin beli buku, momentum dan lain-lain. Seringkali kita itu juga ingin orang lain itu melakukan hal-hal itu dan memang baik begitu. Baca buku, penginjilan dan sebagainya. Lalu kita sharing misalnya. Tapi kadang yang saya dengar gitu ada orang sharing gitu, mengajak. Kadang-kadang itu yang saya tangkap adalah berbau-bau self-righteous gitu. Dan menganggap orang yang dia sharingkan itu belum tahu apa-apa atau belum memenuhi syarat, belum reform begitu. Nah ini Vikaris Kias, jadi kita mesti juga bisa membedakan yang belum reform itu sendak reform apalah. Ya mungkin gini, ini saya langsung kasih aplikasi yang mungkin bisa menjelaskan lebih sederhana ya. Saya melihat anak saya itu dari sejak dia sekolah kan kami mengamati. Gitu, dan saya lihat oh dia IPA nih gitu ya. Nah sehingga saya bilang sama anak saya untuk mata kuliah yang lain atau mata pelajaran, waktu itu kan dia masih SD ya, kamu dapat 7 oke sih ya, 8 ya sudah bagus, tapi untuk yang berkaitan dengan matematika lah gitu ya, IPA, kalau kamu fisika ketika dia SMP kamu di bawah 9 papa kecewa loh, karena saya lihat karunia dia itu gitu ya. Ya sehingga di satu sisi saya tidak menuntut dia semuanya 9, which is tidak fair. Tetapi, tidak bisa dia mengatakan, loh kan memang papa tahu sendiri karunia saya fisika, sehingga bahasa Indonesia 3 ya tidak apa-apa. Loh ya enggak, kamu udah naik kelas itu. Nah itu maksud saya tadi tuh. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat ya, nah itu yang maksud saya ya, nggak sereform apa. Saya nggak suka belajarnya, saya nggak suka apa. Ya kalau ada yang nggak suka belajarnya dalam pengertian, ya saya cukup lah dengan level katekisasi misalnya. Gitu ya. Bisa jadi oke. Tapi kalau bahkan hal-hal yang mendasar, ya kemudian itu pun juga dia tidak tahu. Nah ini kan juga masalah ini. Ya kayak tadi misalnya Paulus gitu, sehingga diserang orang goncang gitu ya. Ya berarti kan kita harus encourage yang bersangkutan. Atau misalnya gitu ya, yang bersangkutan itu katekisasi sudah, tapi dia mau jadi guru pengkhotbah, ya nggak cukup dong. Ya in a sense kita mesti mempersalahkan kan, karena dia mau jadi guru. Nah ini. Ya sehingga itu yang kita mesti beda-bedakan ya, dengan keyakinan bahwa setiap kita memang mempunyai karunia yang berbeda, tetapi jangan ada, tentunya yang lain bukan berarti tidak diperhatikan, jangan minus, yang lain standar, yang menjadi karunia kita ya cultivate, terus saling melengkapi. Nah harusnya seperti itu, gitu ya. Jadi nggak ekstrim satu semua sama, tapi juga nggak ekstrim yang kedua seolah-olah hanya kita sendiri kan, seperti yang takutkan kan gitu ya, hanya kita sendiri yang mempunyai kelebihan. Oh tidak loh. Ya kita mesti melihat di banyak tempat di luar teologi reform yang kita mesti salut ya. Saya punya seorang jemaat, orang tuanya bukan di gereja reform, orang tuanya seorang pengembang. Nah dia punya satu cara misi yang bagus ya.
Jadi kalau dia mengembangkan satu daerah, satu rumah dia persembahkan untuk gereja. Gitu ya, untuk hamba Tuhan memulai persekutuan di sana. Jalan baik loh. Bagus juga karena kalau dari awal dikasihkan ke gereja kan yang di rumah itu penduduk awal nih. Satu jelas gak bisa didemo kan dia duluan ya. Dan yang kedua karena dia paling senior ya, kelihatannya banyak orang minta tolong dia dan juga rata-rata berjalan baik loh. Taruh sepasang di sana gak lama 100 gitu ya. Jadi kita tetap harus melihat keindahan. Ya, keindahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan berbagai kelebihan kekurangan. Cuman tadi, jangan juga melupakan kekurangannya. Oh itu ada kok. Ya tapi itu tadi dilihat. Ya meskipun kita nggak bisa menuntut mereka itu untuk hal pengajaran misalnya di angka yang sama. Ya cuman puji Tuhan yang saya tahu ini ya pengajarannya meskipun bukan di angka yang sama tapi ya tadi ya standar. Ya kita saling belajar lah. Kalau ada kesempatan kenapa tidak mereka meningkatkan pengajarannya gitu ya dari 7 ke 8. Sementara kita kenapa nggak belajar juga dari cara misi mereka. Kan bagus kalau seperti itu. Saya ingin bertanya apakah roh Allah yang ada dalam diri kita pada saat kita lahir baru sama dengan Roh Kudus? Jika sama, mengapa dalam puji-pujian gereja terkadang ada yang mengatakan undang Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, jawaban yang pertama lebih sederhana ya, sama. Ya, saya percaya tidak ada satupun aliran teologi yang mengatakan roh Allah beda dengan Roh Kudus, sama. Nah, sekarang tinggal pertanyaan yang kedua gitu ya. Kenapa kok ada nyanyian yang mengundang? Nah, dalam hal ini ya kita perlu membedakan dua hal. Nah, sekali lagi ya nggak cuma sekedar benar salah gitu ya. Ya, pengertian yang salah adalah berarti benar-benar mengundang Roh Kudus masuk, yang berarti tidak menyadari betul-betul apa artinya Roh Kudus sebagai materai. Ya, sama seperti dalam perjanjian lama itu sunat adalah materai, dan perjanjian baru sunat hati oleh Roh Kudus itu adalah materai. Yang namanya materai ya tidak bisa dicabut tempel, cabut tempel. Ya, sehingga kurang tepat theologically speaking ketika jemaat terus mengundang Roh Kudus masuk. Sudah masuk gitu ya, apanya yang mau diundang. Tetapi kalau kita coba lihat sisi yang lain, ada pengertian yang masih bisa dikatakan tepat. Mengundang Roh Kudus masuk dalam pengertian Roh Kudus pimpinlah aku. Ya, Roh Kudus penuhilah aku. Oh itu benar, karena itu ada perintah Tuhan melalui Paulus ya. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi ini kita bersyukur ya dari mereka yang secara teologi karismatik ada satu kesadaran bahwa ada salah istilah. Jadi kalau kita membaca tulisan daripada Wayne Grudem, ya ini cukup unik ya. Beliau ini reform karismatik betul gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa sebetulnya ya ketika gereja karismatik misalnya mengatakan baptisan Roh Kudus gitu ya, itu yang diminta sebetulnya tepat secara istilah yang kurang tepat. Ya karena hari ini termasuk beberapa teolog karismatik yang baik ya, Hugh Grudem juga mungkin Frank Magia kalau saya tidak salah, ya baptisan Roh Kudus itu ya sekali, bukan second blessing sebetulnya, tetapi ada yang namanya kepenuhan roh. Gitu ya, kepenuhan roh. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita itu satu hal. Roh Kudus memimpin kita itu hal yang lain. Gitu ya. Nah, yang kita mesti minta itu adalah kepenuhan roh. Supaya Roh Kudus benar-benar memimpin kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak mendukakan Dia, kita jangan memadamkan Roh Kudus. Nah, sehingga Grudem mengatakan itu sebetulnya kepenuhan roh. Ya kita setujulah. Gitu ya, ya kita mesti meminta Roh Kudus memenuhi kita dan kita mesti sungguh-sungguh mengharapkan hidup kita bukan cuma sekedar Kristenan atau Kristen nominal, hidup kita mencerminkan Kristus yang tidak mungkin kalau Roh Kudus tidak memimpin kita atau memampukan kita. Dalam pengertian yang kedua masih bisa dibenarkan meskipun kalimatnya kalau bisa disesuaikan sedikit lah. Saya mau bertanya ke Pak Henry sebagai pengkhotbah begitu, biasa kita meminta dipenuhi Roh Kudus sebelum berkhotbah. Nah, harus. Bagaimana Pak Henry biasanya berdoa meminta? Oh sebelum paling sederhana ya sebelum naik ke mimbar kan. Itu satu-satunya di mana hamba Tuhan kurang menjadi kesaksian disuruh nyanyi kok doa. Gitu ya. Ya tapi ya itu keharusan ya saudara ya. Itu keperluan ya, itu necessary ya. Harusnya kan hamba Tuhan menjadi teladan ya. Suruh pengakuan iman rasuli ya, pengakuan iman rasuli nyanyi ya nyanyi. Khusus waktu itu harap dimengerti ya. Disuruh nyanyi kok doa ya itu kita sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan perlu minta Roh Kudus memenuhi. Dan saudara kalau sungguh-sungguh minta saudara akan mengamini ya. Ada hal-hal, ada kalimat-kalimat yang saya sendiri heran kalau saya ngomong gitu ya. Dalam persiapan tidak ada loh itu. Gitu ya. Ya itu kita mesti expect sebagai hamba Tuhan. Ada penekanan-penekanan yang setelah itu bahkan kita sendiri pun kena itu.
Ya, itu harus, ya sebaik apapun persiapan kita, jangan lupa berdoa minta Roh Kudus memimpin kita di dalam kita berkhotbah. Persiapan sampai detik terakhir ya Pak ya. Ya, kesiapan. Saya setuju Pak Tong katakan, begitu kita naik kita harus siap. Termasuk kita amin, Tuhan akan memakai kita meskipun kita tidak layak. Itu harus ada itu. Ya problematik ya saudara kalau hamba Tuhan naik ke mimbar, saudara-saudara harus dimengerti, saya ini persiapannya kurang, jangan khotbah kalau gitu ya. Gitu. Ini gimana gitu ya. Jadi ya not good sih itu, not good. Bahkan beberapa hamba Tuhan itu beberapa menit sebelum harus khotbah baru dia masuk ruangan kebaktian ya. Sebelumnya mungkin dia doa. Ya itu bisa. Mempersiapkan diri ya. Gitu ya, itu bisa khususnya kalau misalnya ada hamba Tuhan yang 2 kebaktian atau 3 kebaktian berturut-turut. Kalau saya boleh mengatakan dari pengalaman dia, sulit loh berkhotbah setiap sesi sama. Padahal kan isinya sama nih, Vikaris Kias. Tapi seringkali yang terjadi yang saya notice ya, biasanya kalau kau satunya nggak baik, kau duanya lebih baik. Kalau kau satunya sudah baik, kau duanya kurang baik. Iya. Kenapa kira-kira? Ya karena tadi. Begitu kau satu kita kurang baik, waduh kita merasa bersalah, doa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu ya. Sehingga heran loh, di kau 2 tuh khotbah yang sama, bisa beda. Sebaliknya kalau kau satunya baik, apalagi pada waktu pulang semua jemaat, oh baik Pak ya, baik khotbahnya baik Pak ya. Waduh, kita bisa lengah loh. Iya, betul. Sehingga kau duanya enggak baik. Ya, itu sekali lagi menunjukkan persiapan harus, tapi minta kuasa Roh Kudus itu juga harus. Ya, saya dengar banyak yang kayak gitu Pak. Iya. Ya, saya juga gitu. Ya, sehingga saya bisa mengerti ya kalau ada hamba Tuhan yang harus khotbah 2-3 sesi, dia sebaiknya di kamar dulu, fokus gitu ya, mempersiapkan hati kembali, dicuning lagi supaya jangan pujian-pujian itu melengahkan kita gitu ya. Nah itu ada baiknya. Cuman memang kan kalau kita nggak punya kesempatan seperti itu misalnya kan lebih jarang ya kelihatannya ya. Dan ya seperti tadi lah, at least sebelum kita naik mimbar kita persiapkan hati dulu. Ya saya pernah dengar dia ngajar homiletik ya, dia bilang kita after service, after kebaktian itu justru peperangan itu lebih sengit. Karena kalau kita waktu itu bagus khotbahnya akan dipuji. Waktu jelek akan dingin dan down begitu. Justru di situ nah itu mengerikan. Ya, cuman ya tadi kadang-kadang kita mesti siap karena kita mungkin mau punya waktu, ada jemaat mau konseling. Kita kan nggak bisa juga, sorry ya saya. Kalau memang saudara merasa perlu, boleh-boleh juga sih. Misalnya saudara benar-benar merasa perlu ya. Tetapi secara umum, apalagi dalam konteks hari ini mungkin agak sulit ya, karena akan dianggap sombong lah dan seterusnya, aneh lah gitu ya. Tapi kalau ini bukan gereja di mana kita biasa atau bukan gereja yang kita layani sendiri. Karena kita harus mau nggak mau menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di gereja yang mengundang. Tolong jelaskan apa yang membedakan mencoba dan mencobai yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 13 dan Keluaran 20 ayat 20. Jika diperhatikan ini seolah bertentangan. Oke. Nah, boleh gak ya saya menjawab dengan saudara sekaligus mempraktekkan? Ya, sehingga apakah tanpa saya memberikan jawaban langsung kira-kira sudah ketemu jawabannya atau tidak? Nah, sekarang coba kita lihat. Yang pertama itu Keluaran 20 ayat 20. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Oke, tandai dulu ya, kita akan kembali. Ya, sekarang kita coba melihat Yakobus 1 ya tadi ya. Ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Waduh gitu ya, sehingga saya rasa setiap yang memperhatikan langsung tahu pertanyaan ini maksudnya apa. Karena di dalam Keluaran Musa mengatakan Tuhan sengaja, Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu gitu ya. Sementara di dalam Yakobus kok Yakobus mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai apapun. Nah saudara, seperti yang berkali-kali kita sudah singgung sebetulnya dan saya harap kita mesti mulai belajar mempraktekkan ya. Karena ternyata sekali lagi dengan segala apresiasi bagi saudara yang menanyakan pertanyaan ini. Tapi sebetulnya ya dalam kasus-kasus seperti ini sekali lagi prinsipnya itu meaning always in context. Konteksnya apa? Sehingga coba kalau saya baca sekarang ya sesuai konteksnya. Saudara masih bingung atau tidak? Kita lihat sama-sama ya. Kembali ke Keluaran. Konteksnya apa? Saudara lihat aja judul LAI di atas ayat 18. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Sehingga saya baca ya, ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur.
Kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Bangsa itu takut, gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Janganlah Allah berbicara dengan kami, maka kami mati. Wah, mereka sangat ketakutan. Terus Musa menguatkan mereka, jangan takut. Sebab Allah telah datang seperti itu dengan guntur dan seterusnya, dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, mencoba dalam pengertian itu tuh Allah datang dengan segala kegentarannya, ya, sehingga orang Israel takut supaya jangan berdosa. Persis terbalik dengan Yakobus yang kalau kita baca konteksnya, perhatikan ayat yang ke-14. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ini pencobaan yang berbeda ya. Jadi di dalam Keluaran, Allah mencobai orang Israel. Ya, dengan menyatakan kegentarannya supaya orang Israel tidak berdosa. Di dalam Yakobus, orang berdosa mencobai dirinya sendiri. Sudah tahu salah, tetap dilakukan. Sudah tahu salah, sudah tahu tidak boleh, coba-coba, akhirnya betulan jatuh, tetap tidak bertobat, akhirnya maut. Nah, dalam konteks seperti itu, Yakobus mengatakan jangan bilang itu Tuhan loh ya, yaitu kamu. Jangan bilang Tuhan sengaja mencobai aku dengan menghadirkan wanita cantik padahal Dia tahu aku sudah beristri, yang betul aja. Ya, sehingga begitu kita tahu ya, ini dua pencobaan yang berbeda, apakah masih susah dimengerti? Jelas ya. Ya, meskipun kalau ada yang bertanya, kenapa kok pakai kata yang sama? Karena bahasa Indonesia terbatas. Gitu ya. Ya, saya nggak tahu, kita mesti menyelidiki ya, apakah memang kata yang dipakai di dalam Keluaran itu Ibraninya apa, diterjemahkan dalam Septuaginta itu apa, apakah sama dengan yang Yakobus? Ya, tapi yang pasti bahasa Indonesia LAI seringkali kesulitan karena kosakata kita sangat terbatas. Sehingga itu kenapa sekali lagi meaning always in context. Jangan hanya berfokus di satu kata. Ya, karena kata itu bisa berubah. Ya, contoh yang hari ini ya, menurut Vikaris Kias mana lebih sopan mengatakan perempuan itu atau wanita itu? Nggak tahu. Nah, kenapa ya kita bisa ada, mungkin juga sebagian kita ya, nggak tahu apa, karena memang ada pergeseran. Ya, setahu saya ya, kalau hari ini mestinya perempuan itu lebih umum dipakai daripada wanita. Karena memang secara aslinya perempuan itu dari empu ya. Ini yang saya pernah dengar waktu pelajaran bahasa ya. Kalau salah tolong koreksi saya gitu ya. Lebih agung. Cuman pada zaman saya sekolah pergeseran. Jadi saya ingat pada waktu guru saya mengajar bahasa Indonesia, dia mengatakan dulu itu perempuan lebih positif. Sekarang wanita. Nah, kelihatannya sekarang, gitu ya, sekarang gitu ya, kembali perempuan. Ya, jadi kata yang sama itu bisa mengalami pergeseran arti. Sehingga itu kenapa saya terus menekankan meaning always in context. Baca sedikit lah atasnya apa. Atau baca sedikit lah bawahnya apa. Sudah langsung tahu, oh ini ternyata ya lain lah. Ini pencobaan yang berbeda gitu ya. Bukan pencobaan yang sama. Jadi tidak bertentangan antara kedua ayat itu. Oke, baik Pak Henry, terima kasih Ya. untuk setiap jawaban hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi pendengar. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.